Anies kalau memang trennya tidak positif, dan mana mungkin misalnya Partai Demokrat dan PKS itu mendukung capres yang sangat mungkin kalah di 2024. Kan itu saywar sebenarnya. Kalau itu dibantah nggak soal, apalagi misalnya kita lihat Demokrat dan PKS rasa-rasanya memang agak sulit untuk bergoyang kan iman politiknya. Sampai kiamat sekalipun Demokrat sama PKS selalu mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di kubu perubahan. Oleh karena itu, apakah Anies bisa maju ataukah bisa tidak ya tergantung Demokrat dan PKS. Nah yang kedua, batu uji koalisi perubahan ini kan sebenarnya sekarang ada Demokrat dan di Nasdem. Kata Demokrat bukan tidak mungkin mereka akan mengevaluasi kalau memang cawapres yang dipilih oleh Anies itu tidak bisa mendongkrak ke elektabilitas Anies dan tidak bisa mengunci kemenangan. Tapi ingat, kalau AHY yang tidak dipilih atau AHY yang dipaksa disorongkan oleh Demokrat, siapa yang bisa menjamin Nasdem akan tetap solid dan akan terus menjadikan AHY sebagai pilihan politik? Karena politik kita ini kan terang benderang, ada gosip, ada info. Kalau AHY yang disorongkan oleh Demokrat ngotot dan diterima, ya justru Nasdemnya yang tidak akan semangat. Kan itu yang sebenarnya yang akan dilihat. Jadi pernyataan Adian ini sebenarnya tidak terlampau menghitung bahwa proses perubahan itu tidak akan terwujud mendaftar di KPU di bulan Oktober. Oke, nanti kita minta responnya. Tapi saya mau putarkan dulu pernyataan dari Roma Hurmuzi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, soal kalau misalnya paslon itu yang maju cuma 2, itu hitung-hitungannya akan lebih murah budgetnya. Kita lihat ini dia. Presiden kan ingin kontestasi besok itu mudah dan murah. Gitu. Kan kalau 2 paslon ini berarti 1 putaran. Negara tidak perlu keluar terlalu banyak anggaran lagi untuk putaran kedua. Yang kedua juga kalau 2 paslon ini kan masyarakat tidak berlama-lama terbelah. Tapi kalau 3 paslon ini kan yang pertama belahan menjadi 3. Setelah itu nanti mungkin belahan yang kalah dan tidak masuk ronde final, dia akan terbelah lagi entah menjadi 2 atau mungkin mengelompok ke 1 saja. Oke, Mbak Diska, mudah murah kalau 2 paslon, Anda setuju nggak? Begini Mbak, ini saya di sini mewakili juga politisi-politisi muda. Kita ingin tentu ada demokrasi yang benar-benar sesuai dengan demokrasi secara mewakili umum. Demokrat apa mewakili apa nih? Politisi muda, termasuk politisi muda di Nasdem di P3. Oh iya, saya merasa bahwa ini klaim yang berbahaya ini. Saya mewakili generasi muda di sini. Yang saya merasa bahwa selama ini kita selalu disibukkan dengan 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon. Padahal sepertinya Bang Adian lebih paham karena Bang Adian adalah aktivis 98 yang memperjuangkan reformasi. Salah satunya adalah esensi dari demokrasi adalah membiarkan masyarakat untuk memilih jalannya sendiri. Dan itu adalah kita tahu bahwa sekarang yang punya kesempatan untuk menjadi capres cawapres itu adalah yang sesuai dengan konstitusi dan memenuhi persyaratannya siapapun dan berapapun putarannya. Jadi kalau menurut saya kita harus kembali lagi pada semangat dan esensi demokrasi yang kita bangun dari dulu. Bahwa kalau 2 putaran, 3 putaran itu adalah biarkan rakyat yang memilih. Saya tuh nyampaikan gini loh Mbak, saya tuh nyampaikan data survei. Dijawab sama harapan. Harapan yang berbasis pada keberuntungan. Kalau kemudian ada salah ucap, kalau kemudian ada begini dari calon yang lain, nggak begitu dong diskusi kita. Tapi tentu saja, data survei juga menunjukkan bahwa tidak semua orang itu adalah suka dengan kepemerintahan Jokowi. Oktober 2022 itu data surveinya Anies 28,4%. Oke, bulan ini kita juga nggak tahu nih survei yang mana yang Abang sebutkan dari tadi ini. Kalau kita nggak tahu. Kalau begitu jawab dengan survei lain ya. Gitu ini Abang dari mana nih? Survei yang dari mana indikator sehingga politik jelas? salah satunya. Oke, bulan kemarin tinggal 18,9. Dia turun 9, sekian persen. Dan itu bukan salah siapa-siapa gitu loh. Dan ini nggak ada hubungan dengan Adian aktivis reformis atau bukan, nggak ada hubungannya. Ya tapi kan kita yakin masih ada margin of error dan masih ada waktu ke depan untuk jawablah dengan data lagi. Gini loh Mbak, kita tuh mau diskusi yang sehat. Sebentar, saya sampaikan kenapa saya ngomong begini. Ini loh basic datanya. Kalian bantah dengan basic data yang lain. Datanya adalah saat ini tidak semua juga menyukai pemerintahan Presiden Jokowi. Approval rate Presiden Jokowi juga turun. Itulah sebabnya makanya kita melihat ada harapan untuk perubahan dan perbaikan. Dan saat ini capres yang perubahan dan perbaikan adalah Pak Anies. Saat ini yang lainnya adalah all president's man. Ganjar dan Pak Prabowo adalah kelanjutan. Data kepuasan rakyat pada Jokowi 82%. Masih ada
14% Bang, dan kita masih yakin untuk Bukan melakukan dong. perubahan dan perbaikan. Itu data kepuasan tertinggi yang pernah diraih oleh Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Nggak gini maksud saya, jangan debat kusir deh. Saya bilang data survei. Oke, kamu tanya lembaga apa, indikator. Mau bantah, kasih lembaga lain. Oke, kamu bawa kemudian pada persoalan ketidakpuasan rakyat 82%, lalu kamu bilang masih ada sekian belas persen. Nggak begitu cara kita ngomong. 82% itu adalah tingkat kepuasan tertinggi Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Tapi politik itu bukan hanya berdasarkan data Bang, tapi semangat yang kita akan bawa ke depan. Enggak. Gitu. Semangat isu kerja itu tertuang dan termanifestasi dalam elektabilitas. Oke. Jadi jangan kita debat kusir, kita punya semangat, iya. Kalian punya semangat, betul. Kalian punya materi kampanye, betul. Gimana Bang Jakvar? Bung Gitu Adian, loh. kita membahas tingkat kepuasan terhadap Jokowi atau terhadap bagaimana capres-capres ini bisa maju. Oke. Iya dong. Yang Jokowi, bawa kan gini dia. Ya. Jokowi Yang kan bawa udah nggak Jokowi maju kan 2024 kan? Nah, kita mau bahas tingkat kepuasan terhadap Jokowi, yang di dalamnya juga ada Nasdem gitu. Makanya ini kita mau bahas tentang capres-capresnya atau tentang kepuasan terhadap Jokowi. Nah, Kalau tanya capres-capresnya kamu. gini, saya Tanya mau nanggapin. kamu. Dia yang bawa. Saya Ini adalah bagian bahwa Saya ternyata mau melihat- masih ada kesempatan untuk perubahan dan perbaikan. Aduh. Gini, saya mau melihat umpamanya tadi Bung Adian di awal videonya mengatakan bahwa capres ini akan hanya 2 pasang. Lalu ada itu juga Mas Romi juga itu dari P3 mengatakan 2 biar mudah dan murah. Bagi saya, mungkin juga bagi Bung Adian, demokrasi ini kan bukan hanya soal mudah dan murah. Oke. Soal berapa banyak gagasan yang bisa ditawarkan. Pertama. Yang kedua, kita belajar dari 2014, 2019 bagaimana keterbelahan. Menjadi 3 itu menjadi sesuatu 3-4 pasang. Bahkan kita mungkin berharap ada 4 pasang capres ya, sehingga warna-warni keindonesiaan itu lebih muncul daripada saya sekedar tanyakan ke Pak 2 Rusli. pasang biar mudah dan murah. Baik. Nah, demokrasi sendiri itu udah Ini saya berharga konfirmasi. lebih mahal. Oke, ini saya konfirmasi ke Pak Rusli. Jadi tadi suaranya Pak Romi itu suara P3, mewakili P3 atau mewakili personal? Ya, ini pandangan personal ya. Tetapi saya lebih menarik soal data dan realistis politik ya. Apakah memang Nasdem dan teman-teman dari Demokrat, PKS mempertahankan yang survei terus menurun? Kalau soal demokrasi saya setuju. Jadi ada pilihan-pilihan rakyat untuk memilih. Tapi kita kan bicara by data. Ya. By data By dong. data. Kita bicara by data bahwa Jangan bayar memang rasa, ini. kita tidak sedang Jadi bertindak. lebih baik Ini 3 atau 2? Kalau by data mempertanyakan pilihan orang itu agak bermasalah menurut saya. Sampai hari ini tidak ada yang goyang di koalisi perubahan, pertemuan intensif dan lain-lain. Bahkan orang bertanya kapan cawapresnya, sabar aja. Enggak gini loh, Nah, jadi gini, brother, begini jadi brother. gini, gini. Bantah Mempertanya- dataku dengan datamu. Bukan. Bantah itu. Bukan, mempertanyakan Depan kita pilihan ini, orang. Itu sama dengan mamanya, depan kenapa kita kamu ini milih Jokowi, bukan mahasiswa, Prabowo? Kaum Bukan. intelektual. Bantah data saya dengan datamu. Kalau saya bilang Oktober 2022, dia Fakta, bukan data. 28,9. Fakta. Kemarin tinggal 18,9. Gini. Saya sampaikan fakta, Turun, Bung. bantah bahwa itu salah. Saya Gitu loh. tidak bicara data, fakta. Bantah bahwa itu salah. Gini, faktanya sampai hari ini, Bung Kok bantahnya mempertanyakan, Adian ini mempertanyakan, dengan kemesraan Nasdem sama internal, Demokrat sama gimana? PKS nggak goyah nih? Nggak goyah, kok mempertanyakan kita? Tepuk Kita juga tangan bertanya dulu. balik. PDIP nggak Oke. goyah nih sama Ganjar, yang nggak melompat tinggi gitu. Kan sama aja mempertanyakan pilihan gitu. Loh enggak dong, saya seandainya mengatakan itu dengan seandainya- data. Lah iya. Ada enggak datamu keluar? Bang, Gini, seandainya ada nggak datamu seandainya- keluar? Satu seandainya saja. elektabilitas- Saya nyampaikan Ada fakta. nggak datamu keluar? Saya Satu nyampaikan saja. fakta. Nggak Menyampaikan ada kok. ini, Oke, faktanya baik. tidak Ini ada jadi yang goyah. bagus. Oke, Berdata oke. dijawab dengan rasa. Fakta. Nggak bisa dong. Sebentar. Seandainya pun elektabilitas turun terus, tapi yang kita tahu persyaratan untuk membuat capres dan Oke, tapi cawapres artinya gini, berbayar sekarang bukan nggak soal elektabilitas. syarat. Baik, tepuk cawapres. tangan dulu. Saya tanya, saya lempar ke Adi Praetno. Mas Adi, tahan dulu Mbak Diska. Mas Adi, jadi gini, kalau misalnya artinya tadi Mas Jakvar bilang nggak ada yang goyang di koalisi perubahan, Anda yakin nggak ada yang goyang di koalisi perubahan? Tapi nanti jawabnya sejadah di dua arah.